Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan regresi logistik dengan teknik gradient descent. Untuk pengertiannya, regresi logistik adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat kategorikal. Biasanya, regresi logistik digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa yang bersifat biner. Misalnya sukses atau gagal, ya atau tidak. Gradient descent adalah algoritma optimisasi yang digunakan untuk menemukan parameter model yang meminimalkan fungsi biaya. Dalam konteks regresi logistik, tujuan utama adalah untuk meminimalkan fungsi biaya yang mengukur seberapa baik model memprediksi hasil yang sebenarnya. Sini ada contoh. Diasumsikan ada 8 data pelanggan yang sudah diketahui datanya, yaitu pelanggan A, B, C, D, E, F, G, H. Masing-masing pelanggan memiliki kriteria, yaitu umur, jenis kelamin, skor kepribadian, dan memiliki nilai hasil, yaitu diterima atau ditolak. Diasumsikan data tersebut adalah sebagai berikut. Contoh data pelanggan awal adalah sebagai berikut. Untuk kriteria jenis kelamin, laki-laki dilambangkan dengan angka +-1, perempuan dilambangkan dengan angka +1. Untuk kriteria nilai hasil, terdapat 2 kolom untuk merepresentasikan kondisi diterima dan ditolak. Jika kondisi diterima, maka inputan data kolom adalah 1,0. Jika ditolak, maka inputan data kolom adalah 0,1. Selanjutnya ada 2 orang pelanggan baru yang mengajukan kredit sepeda motor, maka tentukan pelanggan ini nantinya akan termasuk dalam kelompok diterima atau ditolak. Diasumsikan data awalnya adalah sebagai berikut. Contoh data pelanggan baru adalah sebagai berikut. Untuk kriteria nilai hasil, terdapat 2 kolom untuk merepresentasikan kondisi diterima dan ditolak. Karena belum diketahui nilai hasilnya, maka semua inputan adalah -1, -1. Di sini adalah langkah-langkah untuk menggunakan algoritma regresi logistik. Pertama-tama, lakukan normalisasi data untuk kriteria umur dan skor kepribadian. Normalisasi data dihitung dengan rumus data min rata-rata kriteria tersebut standar deviasi kriteria tersebut. Rata-rata adalah jumlah semua data dibagi dengan jumlah datanya. Standar deviasi adalah akar dari kuadrat dari jumlah dari data rata-rata per jumlah data. Tentukan jumlah perulangan per epoch yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan. Diasumsikan dalam kasus ini jumlah perulangan epoch yang digunakan adalah 1000 kali. Selanjutnya, tentukan alfa, yaitu konstanta untuk nilai pembelajaran. Semakin tinggi nilai alfa, maka hasil perhitungan akan semakin akurat, dan sebaliknya. Diasumsikan dalam kasus ini nilai alfa adalah 0,005. Lakukan proses perhitungan matriks bobot terbaik. Teknik yang digunakan dalam perhitungan ini adalah teknik gradient descent. Pada teknik ini nantinya juga terdapat 2 macam perhitungan, yaitu perhitungan secara online atau offline, yaitu batch. Perhitungan yang digunakan pada poin ini adalah perhitungan secara online atau stochastic. Ada 2 teknik yang dapat digunakan untuk perhitungan nilai bobot ini. Skrip ini dijalankan menggunakan perhitungan dengan teknik online. Jadi pada setiap kali perulangan, lakukan pengacakan urutan data sehingga perhitungan data tidak dimulai dari indeks terendah sampai ke indeks tertinggi. Untuk setiap data, dengan urutan yang sudah diacak, hitung nilai gradien untuk bobot pada indeks pertama. Tambahkan nilai gradien ini ke dalam matriks bobot B0 dengan rumus alfa
gradien. Kemudian dihitung nilai gradien untuk bobot pada indeks ke I. Untuk masing-masing kolom kriteria ke I, tambahkan nilai gradien ini pada masing-masing kolom matriks bobot indeks ke I dengan rumus alfa kali alfa bintang gradien. Setelah semua nilai gradien dihitung, tambahkan nilai gradien ini pada masing-masing kolom matriks bobot dengan rumus alfa kali jumlah nilai gradien. Selanjutnya, lakukan perhitungan dari masing-masing data awal menggunakan matriks bobot yang sudah ditemukan. Selanjutnya, gunakan fungsi ini untuk menghitung nilai output. Nilai output dihitung dengan rumus. Pertama, tentukan nilai Z, yaitu Z sama dengan B0 plus B1 dalam kurung X1 plus B2 dalam kurung X2 plus B3 dalam kurung X3. Kemudian tentukan nilai akhir, yaitu Y sama dengan 1,0 per dalam kurung 1,0 plus E pangkat min Z. Penjelasan mengenai langkah-langkah perhitungan dapat dilihat pada keterangan skrip di bawah. Jika nilai output bernilai kurang dari 0,5, maka pelanggan tersebut memiliki nilai hasil ditolak. Jika nilai output bernilai lebih dari 0,5, maka pelanggan tersebut memiliki nilai hasil diterima. Catat tingkat kecocokan perhitungan data dengan hasil awal pada data. Langkah ini tidak wajib, hanya untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecocokan perhitungan untuk data baru yang akan dihitung selanjutnya. Lakukan perhitungan yang sama untuk masing-masing data baru, seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya, lakukan proses perhitungan pada poin 4 atau 8, tetapi dengan menggunakan perhitungan kedua, yaitu secara offline atau batch. Agar dapat menjalankan skrip yang tadi, maka diperlukan sebuah kelas regresi logistik GD untuk menampung data seperti jumlah kriteria dan matriks bobot. Deklarasi kelas titik adalah sebagai berikut. Seperti ini skripnya. Dan hasil akhirnya akan terlihat seperti di layar. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.